Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, syukran hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, adik-adik atau anak-anakku sekalian, sekarang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Sebelum mempelajari materi kali ini, ada tujuan pembelajaran peserta didik yang diampuhnya. Yang pertama adalah kita mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu adalah menyebutkan pengertian Asmaul Husna, yang dimana pada kali ini yaitu adalah ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Alim, yang kedua adalah Al-Khabir, yang ketiga adalah As-Sami, dan yang keempat adalah Al-Basir. Adapun tujuan yang ketiga dari pembelajaran kali ini yaitu adalah mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna itu sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, iman kepada Allah secara bahasa yaitu berarti percaya. Secara istilah berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan juga membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah adalah meyakini dalam hati bahwa tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan juga keyakinan tersebut dalam semua perkataan dan perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Anak-anakku sekalian, di sini ada dalil tentang Asmaul Husna, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta dan Rasulnya, dan kepada kitab-kitab. Yang artinya yaitu adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang saya cintai juga, adapun yang kedua yaitu tentang Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Kali ini yaitu pengertian daripada Asmaul Husna, artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzalul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah
mereka kerjakan. Nah, ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna yang tadi saya sebutkan, yaitu ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya yaitu adalah Allah Maha Mengetahui. Dan juga As-Sami artinya Maha Mendengar. Dan yang ketiga yaitu adalah Al-Khabir, artinya Maha Waspada. Dan yang keempat yaitu adalah Al-Basir, yang artinya adalah Maha Melihat. Anak-anakku sekalian, dari keempat Asmaul Husna itu sendiri, marilah kita mempelajari contoh perilaku keteladanan Asmaul Husna. Nah, disinilah ada beberapa contoh yang sangat-sangat penting untuk kita semuanya. Apalagi sebagai pelajar yang sungguh luar biasa, harus bisa menjadi suri tauladan bagi teman-teman kita semuanya. Nah, sekarang kita akan membahas atau memberikan contoh tentang Al-Alim. Contoh daripada Al-Alim yaitu adalah belajar dengan giat, rajin membaca agar cakrawala pikiran kita terbuka. Yang kedua, rajin berdiskusi, gemar berorganisasi agar pengetahuan bertambah. Yang ketiga yaitu adalah mengajarkan cara berwudu yang baik dan benar. Dan yang keempat yaitu adalah membimbing dan membantu adik-adik atau teman kita semuanya untuk mengerjakan PR apabila ada kesulitan. Yang kelima yaitu adalah membantu teman menjelaskan materi pelajaran yang belum dipahami dengan baik. Anak-anakku sekalian, itu mungkin daripada contoh yang harus kita ikuti serta kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam pembelajaran tentang Al-Alim. Nah, sekarang yang kedua. Apa itu yang kedua? Yaitu adalah contoh perilaku yang baik yang harus diterapkan ketika kita hidup di dunia atau ketika kita bermasyarakat, yaitu tentang Al-Khabir. Contoh daripada perilaku yang mencerminkan tentang sifat atau Asmaul Husna Al-Khabir, yang pertama yaitu kita selalu teliti dan berhati-hati dalam menggunakan alat milik sekolah. Yang kedua, selalu teliti dalam membaca soal yang diberikan oleh guru. Yang ketiga yaitu adalah belajar dengan rajin, sehingga soal dan tugas sekolah dapat dikerjakan dengan mudah. Yang keempat, jika kamu ketua kelas, nah di sini jika kamu ketua kelas, teliti dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kelas. Yang kelima yaitu adalah jika kamu seorang bendahara, berhati-hatilah dan teliti dalam menghitung dan menyimpan uang kas. Nah, itu untuk Asmaul Husna Al-Khabir. Nah, sekarang kita mempelajari juga contoh-contoh perilaku yang patut kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang As-Sami. Apa contohnya? Yang pertama adalah mendengarkan dengan seksama ketika ibu bapak guru sedang menjelaskan di kelas. Yang kedua, mendengarkan dan mematuhi nasihat dari guru. Dan yang ketiga yaitu berkata yang baik kepada guru dan siswa di sekolah, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan semua perkataan manusia. Yang keempat yaitu patuh dan taat kepada perintah dan larangan orang tua, termasuk mendengarkan nasihat-nasihat mereka semuanya. Yang kelima itu tidak sembarangan berucap kata-kata yang maknanya buruk, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan setiap perkataan adalah doa. Yang terakhir yaitu ketika kita mengadakan rapat keluarga, lebih banyak mendengarkan dan memahami ketimbang banyak berbicara. Itulah contoh daripada Asmaul Husna As-Sami. Anak-anakku yang Bapak banggakan,
Yang keempat atau yang terakhir pembahasan daripada contoh perilaku yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah pertama, tidak acuh, tak acuh apabila melihat orang lain sedang menderita atau membutuhkan pertolongan kita semuanya. Mengamati seluruh benda-benda yang ada di alam semesta, baik gunung, laut, matahari, dan sebagainya. Untuk apa? Guna menambah keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, berhati-hati dalam bertindak walaupun sedang sendiri, sebab Allah mampu mengawasi hambanya walaupun di balik gunung sekalipun. Menjaga titipan Allah berupa mata dengan cara tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menghabiskan waktu untuk membaca, menghafal, mentadaburi, serta mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu adalah memperhatikan dan menyimak pembelajaran yang diberikan oleh guru kita dengan sebaik-baik mungkin. Itulah contoh perilaku daripada Asmaul Husna Al-Bashir. Teman-temanku atau anak-anakku yang Bapak cintai, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga kita mendapatkan keberkahan tentang apa yang telah kita pelajari kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.